Salam Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita bertemu kembali di ibadah online kita hari ini. Mari seperti biasanya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu hari ini. Kalau kami masih diizinkan menikmati firman-Mu dalam ibadah online, kami sebenarnya pengen ibadah tatap muka seperti hari-hari yang lalu, tetapi mengingat situasi yang tidak memungkinkan, kami harus mematuhi maklumat pemerintah, surat edaran yang dikeluarkan Bupati, sehingga kami harus beribadah secara online kembali. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota kami kembali kondusif, kembali menjadi zona hijau, sehingga kami bisa tatap muka dalam ibadah, dan banyak orang yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Mereka-mereka yang di rumah sakit karena penyakit apa saja, termasuk yang terinfeksi, kami menyerahkannya kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan mukjizat kesembuhan. Ada banyak anak-anakmu, hamba-hambamu yang membutuhkan pertolonganmu hari-hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi benih firman-Mu, sehingga hidup kami terus bertumbuh dan berbuah. Hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dan belajar mentaatinya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di ibadah online kita hari ini, kita akan melanjutkan seri khotbah kita yang kedua tentang hamba Tuhan yang sejati. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, kita diberikan dua hal yang menjadi ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati. Ya, sekarang kita akan belajar kembali melanjutkan apa sih ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati. Bukan hanya menginginkan hal-hal rohani, bukan hanya menunjukkan kasih yang sejati kepada orang tua, tetapi juga kita akan belajar dari Elisa, masih dari sosok Nabi Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga adalah rendah hati. Ciri hamba Tuhan yang sejati adalah rendah hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Shafat yang dahulu melayani Elia. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih hubungannya ayat ini dengan kerendahan hati Elisa yang menunjukkan bahwa Elisa adalah hamba Tuhan yang sejati. Nah, dalam bagian ini Raja Israel, Raja Yosafat sedang mencari petunjuk Tuhan dan bertemu dengan Elisa. Yang jadi masalah adalah ada orang yang menyebut Elisa dengan sebutan yang melekat, yaitu sebagai pelayan Elia. Bapak Ibu Saudara, saya rasa ini disinilah letak kerendahan hati Elisa, atau kerendahan hati Elisa sedang ditunjukkan di situ, di mana Elisa tidak marah ketika ada orang menyebut dia sebagai bujang Elia atau pelayan Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Elia sudah terangkat ke surga, dan jabatan kenabian yang hebat itu dipegang oleh Elisa. Bahkan Elia bisa melakukan apa yang Elia lakukan. Dia bisa membelah sungai Yordan dengan jubah peninggalannya Elia. Dan dia bisa melakukan lebih banyak lagi dari apa yang dilakukan oleh Elia. Dia baru saja
menyehatkan air. Ya, dari air yang menimbulkan keguguran bayi-bayi bagi perempuan yang mengandung, disehatkan oleh Elisa, dan air itu menjadi tidak lagi menggugurkan kandungan bila diminum. Kemudian ketika Elisa dalam perjalanan, lalu ada anak-anak kecil yang mengolok-olok dia, lalu Elia bilang, biarlah ada binatang buas yang mencapik-capik mereka. Dan betul, perkataan Elisa menjadi kenyataan. Apa yang diucapkan Elisa menjadi realitas. Nah, ketika Elisa sudah punya kuasa seperti ini, dia tetap tidak marah ketika ada orang menyebutnya sebagai pelayan Elia. Ketika ada orang tidak lagi mengatakan, ini loh Nabi Elisa yang hebat, yang lebih hebat dari Elia. Dia masih tetap rendah hati, walaupun dia disebut seperti halnya sedang direndahkan derajatnya, karena hanya disebut sebagai pelayan Elia. Bapak Ibu Saudara, Elisa ini seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang rendah hati. Kerendahan hatinya ditunjukkan di sini dengan tidak terlalu mementingkan sebutannya, tidak mementingkan kehebatannya, tidak mementingkan jabatannya. Meskipun Elisa merupakan nabi Tuhan yang hebat, pengganti Elia, tetapi Elisa tidak marah ketika ada orang yang menyebut seperti merendahkan pelayan Elia. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, beranggapan bahwa rendah hati itu hanya untuk orang-orang yang tidak bisa apa-apa, hanya untuk orang yang lemah, hanya untuk orang yang tidak terkenal, hanya untuk orang yang tidak punya pangkat, derajat, dan sebagainya. Bagi orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpengaruh, orang yang punya pangkat, orang yang punya derajat, kayaknya lazimnya sombong, tinggi hati, sering pamer kekuasaannya, sering pamer kekuatannya, sering pamer, kalau mungkin bisa disebut kedikdayaannya, sering pamer kedekatannya dengan seseorang, sering pamer dengan hal-hal yang lahiriah lainnya. Karena memang faktanya, semakin tinggi gelar seseorang, semakin tinggi kesombongannya, walaupun ada kekecualian di situ. Semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi keangkuhannya. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kehebatannya, semakin sulit untuk rendah hati. Banyak orang yang tidak mau belajar dari ilmu padi, yang semakin berisi, semakin menunduk. Kalau saudara dan saya mau belajar dari Elia menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati, setinggi apapun jabatan saudara, sehebat apapun pengaruh saudara, mungkin saudara seorang pengusaha yang hebat, yang sukses, seorang pegawai yang sukses, seorang hamba Tuhan yang sukses, seorang majelis gereja yang hebat, yang pintar manajemen yang luar biasa. Jangan sampai saudara jadi tinggi hati. Tetaplah rendah hati, karena rendah hati itu tetap memiliki nilai plus daripada tinggi hati. Jadilah hamba Tuhan yang rendah hati. Jabatan boleh semakin tinggi, kedudukan boleh semakin tinggi, skill harus semakin mumpuni, semakin luar biasa, tapi jaga hati supaya tetap rendah hati dan tidak ikut-ikutan tinggi hati. Yang keempat, karena ini bagian yang kedua dalam khotbah hamba Tuhan yang sejati. Yang ketiga adalah rendah hati, yang keempat adalah berani. Mari kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya baca demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini
untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, sikapnya penuh keberanian. Seorang hamba Tuhan yang sejati adalah penuh keberanian. Berani. Berani apa? Berani melawan yang tidak benar. Dan sikap keberanian Elisa itu ditunjukkan ketika didatangi oleh Raja Israel Yoram. Yosafat Raja Yehuda, Raja Selatan, Kerajaan Selatan, Raja Yehuda. Nah, ini didatangi oleh Yoram, Kerajaan Utara, Kerajaan Israel. Kedatangan Yoram tidak disambut dengan kata-kata kosong, seperti yang biasa dilakukan nabi-nabi palsu yang suka mencari muka. Ya, seorang nabi ketika didatangi raja, dia akan coba untuk berusaha menyenangkan raja itu. Walaupun harus membungkam kebenaran, dia berusaha untuk bermuka manis, menyenangkan, enak didengar oleh telinga raja itu. Berbeda dengan Elisa. Elisa menyambutnya dengan ucapan yang terus terang, to the point. Meski itu sangat pahit. Dikatakan di situ, pergilah kepada nabi ibumu, kepada para nabi ayahmu. Artinya jangan datang kepadaku, kamu itu orang Raja Israel, raja yang jahat. Kamu pergilah kepada para nabi Baal, penyembah berhala. Jangan kepadaku, karena hidupmu gak benar, kelakuanmu gak beres, penyembahanmu gak tulus kepada Tuhan. Tuhan kamu jadikan hanya sebagai kalau kamu butuh. Kalau kamu gak butuh, kamu gak mencari Tuhan. Tuhan hanya sebagai tambal sulam. Dan itu kata-kata yang pedas, Bapak, Ibu, Saudara. Elia menyambut itu dengan sangat pedas. Hanya abdi Allah yang sejati yang dapat berkata-kata demikian. Hanya hamba Tuhan yang sejati yang berani untuk menyatakan salah adalah salah, keliru adalah keliru, dosa adalah dosa. Banyak orang, banyak hamba Tuhan yang tidak berani menegur jika ada orang yang melakukan kesalahan, apalagi yang melakukan kesalahan itu adalah orang kaya, orang yang punya pengaruh di gereja, jabatannya tinggi di gereja. Banyak hamba Tuhan yang enggan untuk berkata sejujurnya, lebih banyak untuk menutupi atau cari muka atau menyenangkan telinganya. Gak mau mengatakan kamu salah, kamu berdosa, kamu harus bertobat, kamu harus perbaiki kelakuanmu, kamu harus kembali kepada panggilan Allah, hidup benar dan sebagainya. Tapi lebih banyak untuk lamis, kalau orang Jawa bilang, manis mulut, demi semata-mata agar tidak menyinggung perasaan orang itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sangat sedikit kalau kita lihat hamba Tuhan yang berani menegur jemaat yang salah, apalagi kalau dia punya kedudukan, punya pangkat, punya uang yang banyak. Karena kalau menyinggung, takut tersinggung, takut dia lari. Dan kalau dia lari, dia pikir kehilangan aset gereja, pemasukan gereja. Atau bisa saja orang itu melakukan move, melakukan gerakan untuk menyingkirkan hamba Tuhan ini. Beda dengan Elisa, dia tidak peduli mau raja yang datang, mau siapa yang datang. Dia tidak peduli, dia tidak pandang muka, dia tidak pandang bulu. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Dan itu adalah ciri hamba Tuhan yang sejati, berani mengatakan sejujurnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu keberanian untuk menegur penyelewengan. Jangan takut jadi hamba Tuhan yang sejati.
Jangan takut jadi anak Tuhan yang sejati. Saudara mungkin dengan kejujuranmu berani menegur orang yang salah, saudara akan kehilangan teman. Tapi lebih baik kehilangan teman yang jahat, tetapi saudara punya pembela yang benar, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus. Daripada saudara punya teman berpangkat, berharta, berdunia yang banyak, tetapi saudara jadi musuh Allah. Lebih baik saudara jadi musuhnya manusia, tapi jadi sahabatnya Tuhan. Karena saudara berani mengatakan kebenaran, berani menegur yang salah-salah, berani menegur mereka yang keliru. Kalau dia bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat dan semakin jahat, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tugas kita hanya menegur. Kita nggak bisa menghakimi, karena tugas menghakimi adalah haknya Tuhan. Mari kita berani, meskipun kita harus kehilangan sesuatu karena kebenaran, kita rela mempertahankan kebenaran. Amin. Mari kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk pemberitaan firman hari ini. Biarlah kami terus diteguhkan dan diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun Roh Kudus terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati semua jemaat-Mu, dan kami semua terus dalam anugerah-Mu, sampai kami berhasil melewati masa-masa sulit ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata, amin.